menyaksikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul ukuran gejala pusat data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roja Sakila sebagai moderator dan pemateri kedua, dan di samping kiri saya perkenalkan nama saya Rifana Ramadhani sebagai pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Tuhan Tadi sebagai pemateri ketiga. Di video kali ini kami akan membahas tentang ukuran gejala pusat data dengan mata kuliah statistik dan dosen Ibu Nur Sahara MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran gejala pusat data. Ukuran gejala pusat adalah ukuran statistik yang menggambarkan gejala pusat menemukan data pengukuran pusat data untuk dilakukan dalam suatu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran gejala pusat data. Ukuran gejala pusat adalah ukuran statistik yang menggambarkan gejala pusat pengelompokan data pengukuran pusat data untuk dilakukan karena suatu kelompok data bila dilakukan membesar dan mengecil maka ada kecenderungan bahwa data itu akan membesar pada bagian tengah. Selanjutnya yaitu ukuran gejala pusat data dibagi tiga, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmoni. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau biasa disebut rata-rata adalah jumlah harga-harga variabel di mana banyaknya harga-harga variabel tersebut. Kelebihan dari rata-rata itu yang pertama adalah mempertimbangkan semua nilai, dan yang kedua dapat menggambarkan mean populasi ketika variasinya paling stabil, dan yang keempat cocok untuk data homogen. Yang dimaksud dengan data homogen yaitu data dengan banyak variasi seperti format data. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama ada angka atau mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim, yang kedua kurang baik untuk data homogen. Yang pertama itu dari data itu ada merupakan rata-rata hitung data tunggal. Misal X1, X2, X3 sampai dengan ke Xn adalah hasil pengamatan dari sampel. Maka rata-rata itu dari kumpulan data tersebut adalah X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn sampai N itu adalah jumlah banyaknya data sama dengan sigma N dengan batas bawah 1 sama dengan 1, X1 sama dengan N. Contoh, sebuah sampel berukuran 10 dari sampel tersebut diukur variabel X yang menandakan skor pada kuliah statistika. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Di sini ada datanya pertama 15, 25, 10, 65, 75, 90, 90, 70, 40, dan 55. Berapakah rata-rata hitung sampel tersebut? Di sini kita akan menggunakan rumusan di atas, maka jawabnya yaitu dengan penambahan 15 ditambah 25 ditambah 10 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 90 dan seterusnya dengan banyaknya jumlah data yaitu 10 dari di atas 10 dengan disebutkan semua data tersebut yaitu 552 dibagi banyaknya jumlah data 10 sama dengan 54,2. Yang selanjutnya yaitu dengan rata-rata hitung terbobol. Rata-rata hitung terbobol merupakan kasus khusus dari rata-rata hitung. Rata-rata terbobol terjadi ketika ada beberapa pengamatan bernilai sama. Contoh di sini itu ada X1-nya yaitu 70, 69, 45, 80, 96, dan X-nya itu ada 5, 6, 3, 1, 1. Di sini kita menggunakan rumus dengan X sama dengan sigma atas plus N dan batas bawah I sama dengan 1 FI XI per sigma atas N dan sigma atas bawah I sama dengan 1 per XI. Di sini kita akan mengalihkan dengan 5 dikali 70, 69 dikali 6, kali 5 dikali 3, dan 80 dikali 1 per 26. Maka hasilnya di sini yaitu 35, 16 sampai dengan 64,6. Selanjutnya yaitu adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari data kelompok atau rata-rata baru jika ada anggota baru yang baru bergabung dalam kelompok tersebut. Di sini dirumuskan dengan X sama dengan
rata-rata yang terbawah kita akan mendapatkan dengan 10 dikali 145 ditambah 6 dikali 118 ditambah 8 dikali 162 per 24 sama dengan 143,9. Yang terakhir yaitu ada data kelompok. Data kelompok adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Dirumuskan dengan X sama dengan sigma batas atas M dan batas bawah I sama dengan 1 FI X per sigma batas atas M dan batas bawah I sama dengan 1 FI, dengan X adalah nilai tengah luas I. Di sini ada contohnya yaitu 31 sampai dengan 40 dan referensinya 2 X sama dengan 35,5 FI X adalah 1. Di sini kita bisa lihat pertama kita akan mencari value frekuensinya yaitu 80 dan FI X itu didapatkan dengan mengkalikan 35,5 dikali 2,71 sampai seterusnya. Dari tabel di atas itu dapat kita hasilkan dengan jumlah frekuensi 80 dan batas bawah I sama dengan 1 FI X itu 6070. Maka X itu kita kalikan 6070 dikali 80 sama dengan 75,875. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan tentang rata-rata ukur, yaitu rata-rata ukur adalah rata-rata yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan data, khususnya bila data tersebut mempunyai ciri tertentu, yaitu banyak nilai data yang satu sama lain saling berkelipatan, sehingga perbandingan tiap dua data yang berurutan tetap atau hampir tetap. Data tidak ada yang nol. Perhitungan rata-rata ukur atau geometrik dengan cara menggabungkan semua data dalam satu kelompok data, kemudian diakan konvertkan dengan jumlah data tersebut. Rata-rata ukur atau jika datanya berurutan tetap atau hampir tetap, data tidak ada yang nol. Dengan rumus U sama dengan akar pangkat N X I kali X1 kali X2 kali sampai dengan kali Xn. Dengan N adalah banyak data, Xi adalah data GI. Contoh, rata-rata ukur untuk data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X1 sama dengan 8. Maka U sama dengan akar pangkat 3 perkalian dari 2 kali 4 kali 8, maka hasilnya sama dengan 4. Untuk bilangan yang besar, maka formulanya berubah menjadi logaritma U sama dengan sigma M ke I sama dengan 1 logaritma Xi per M. Contoh, hitungan rata-rata dari bilangan-bilangan 25, 102, 354, dan 1610. Jawabnya sama dengan logaritma U sama dengan logaritma dari 25 sampai logaritma 1610 per jumlah data yaitu 4. Maka kita hasilkan 9,16 per 4. Maka dapat hasil akhirnya sama dengan 2,29. Maka U sama dengan 10 pangkat 2,29 sama dengan 194,98. Yang kedua ada data kelompok. Dengan Xi adalah nilai tengah kelas. Jika diketahui sebuah data kelompok seperti tabel yang di depan dengan kelas dari 31 sampai 40 sampai 91 sampai 100, maka kita pertama-tama mencari nilai tengah atau Xi. Setelah kita mendapatkan nilai tengah yaitu 35,5 dengan cara menjumlahkan data 31 sampai 31 tambah 40 bagi 2, maka hasilnya adalah 35,5. Terus kita mencari logaritma X1 yaitu
bahwa dari kumpulan data tersebut adalah dengan rumus H sama dengan N per sigma N ke I sama dengan 1 per X I. Contoh, hitunglah rata-rata harmonik untuk kumpulan data 1/2, 3/2, 3/5, dan 2/5. Maka kita dapat mengerjakannya ataupun mencari hasilnya yaitu dengan rumus H sama dengan N. N-nya adalah 4, jumlah data N atau jumlah datanya adalah 4. Dan sigma N ke I sama dengan 1 per X I. Maka kita dapat H sama dengan 4/2 tambah 2/3 tambah 5/3 tambah 5/2 sama dengan 0,59. Yang kedua adalah data kelompok, di mana rumusnya yaitu H sama dengan sigma N ke I sama dengan 1 FI per sigma N ke I sama dengan 1 FI per XI. Dengan contoh, tentukan rata-rata harmonik data di bawah. Jika diketahui data kelompok atau seperti tabel di depan dengan kelas 31 sampai 40 dan frekuensi 2 sampai dengan 91 sampai 100 dengan frekuensi 12 dengan jumlah ataupun N-nya sama dengan 80. Maka pertama-tama tadi kita sudah mendapatkan hasil nilai tengah atau XI sama dengan seperti yang di depan atau yang di tabel. XI-nya sama dengan 35,5. Maka FI kali XI sama dengan 0,056. Berdasarkan tabel diperoleh, sigma N KI sama dengan 1, FI dengan FI sama dengan 80 dan sigma N ke I sama dengan 1 FI kali XI, yaitu hasil akhir dari perkalian FI kali XI sama dengan 1,104. Maka H sama dengan 80 atau jumlah data per jumlah FI kali XI, yaitu 1,104. Maka menghasilkan 72,46. Selanjutnya adalah ukuran data. Di ukuran data ini terdapat nilai kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama itu adalah kuartil. Kuartil itu adalah titik atau skor atau nilai yang mewakili seluruh distribusi frekuensi itu ke dalam beberapa bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 n. Jadi di sini kita akan menjumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, atau kuartil ketiga. Atau jika tadi bisa disebutkan dengan kuartil pertama itu adalah kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil ketiga itu adalah kuartil bawah. Selanjutnya data tentukan langkah untuk menentukan kuartil tentukan ada 3. Pertama, urutkan dahulu dari data yang kecil ke data yang besar. Yang kedua, tentukan data kuartilnya, di mana itu adalah L kali saya sama dengan I dalam ruang sama 1/4 sama dengan A, B, di mana itu adalah nilainya itu 1, 2, 3 ataupun nanti kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai kuartil, di mana rumusnya B kali sama dengan XA ditambah 2 kurang B XA tambah 1 kurang XA. Contohnya, misalkan pada sebuah sampel didapat data 78 sampai dengan 70. Tentukanlah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Maka jawabannya yang pertama itu sudah disebutkan dahulu data dari yang kecil sampai dengan yang terbesar. Di dalam data sampel itu kan
waktu dalam data kelompok adalah yang pertama tentang data waktunya, sama juga dengan rumusnya LKI sama dengan IF tambah 1/4. Kemudian tentang besar waktunya dengan rumus KI sama dengan V tambah V I kalikan per 4 dikurang F per I, dengan D itu ujung bawah kelas wakil, P itu panjang kelas, F itu adalah sigma FI, F frekuensi kumulatif seluruh kelas wakil, F kecil sama dengan frekuensi kelas wakil, F adalah waktu ke I. Contoh itu seperti tabel, di mana di dalam tabel itu ada kelas dan frekuensi, di mana kelasnya 31 sampai 40 sampai dengan 91 sampai 100. Frekuensi dengan jumlah frekuensinya sampai dengan ini adalah 60. Itu kalau 21 dan 43. Maka letak stasiun pertama sama dengan rumusnya sama saja. Satu nilai-nilainya akan ditambah itu adalah 20,25. Maka kalau rumusnya adalah 61 sampai 70. Berapa 1 sampai 70? Tidak bisa frekuensinya kan? Kalau 71 sampai 80 adalah frekuensinya itu 24, berarti tidak melewati 20,25. Kalau frekuensinya itu 81 sampai 70, frekuensinya itu 14, berarti melewati 20,25. Maka B-nya sama dengan 60,5. V-nya itu panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 10, yaitu jarak antara 61 sampai 70. I sama dengan 1/80 pertama dan M sama dengan 80. F-nya sama dengan 10, F kecil sama dengan 14. Jadi kalau satu adalah masukkan ke rumus, B-nya sama dengan 60,5 ditambah V, panjang kelasnya 10, 100 dikalikan 60/4 dikurang 10/14, ini adalah 67,4. Kemudian desil ini adalah angka letak yang berbagi dari kali ulang bukan atau berarti berkelompok menjadi 10 bagian sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 10%, di mana data tunggal rumusnya itu adalah I sama dengan I tambah 1/10, di mana dari desil I-nya adalah 1 sampai 9 dan N itu adalah bagian data. Contohnya, ketahui data 4, 3, 4, 3, 6, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9 itu kalau hasil ketiga. Maka tambah yang pertama itu kita udah dahulu dari data yang kecil sampai dengan data yang besar. Setelah diberikan, maka N-nya bagian datanya adalah 12, juga dari keseluruhan data adalah 12. Maka kita masukkan rumus, I-nya kan dalam keseluruhan berarti 100, N-nya kan 12, 12 tambah 1 per 10. Maka hasil itu adalah 29 per 10 ataupun 3,9. Untuk tes data kelompok, rumusnya itu adalah jadi sama dengan L ditambah V I per 10M kurang F per F. Contohnya, kelas nilai dari desil keempat dari data berikut. Di mana di sini di dalam tabel ada nilai dan frekuensi. Penyelesaiannya adalah di mana menentukan desil keempat ini kita membutuhkan yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu didapatkan dengan misalnya frekuensi ketiga, berarti frekuensi kumulatif harus 3. Berarti 3 tambahkan ke frekuensi 3, 2 sampai dengan 3 sampai dengan seterusnya. Maka dapatnya adalah 5,5, N-nya adalah 40, jumlah banyak data itu dari penggunaan frekuensi. Frekuensi itu adalah 40, F-nya sama dengan 10, F-nya 10, D-nya antara 40 sampai F-nya juga F
sehingga terdapat 99 nilai pembagi yang disebut persentil PS1, PS2, PS3 sampai dengan PS99. Di mana yang pertama itu untuk persentil data tunggal, langkah-langkahnya itu yang pertama menyusun data, yaitu mengumpulkan data yang dimulai dari yang terkecil sampai yang data yang besar. Kemudian untuk menyusun data persentilnya itu sama juga dengan desil dan wakil cuma ternyata dijadikan 100. Contoh, nilai statistika sebanyak 12 mahasiswa, di mana 50, 55, 60, 90, 70, 85, 95, 75, 70, 70, 65. Maka nilai untuk nilai persentil dari PS2. Ada pun langkah-langkah dalam penyelesaian ini adalah yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu. Maka mulai data yang paling terkecil itu kan 50. Maka 50, 55 sampai di mana yang sebesar itu adalah 95. Setelah selesai kita urutkan, maka yang kedua itu menentukan letak persentil, di mana rumusnya I yang tambah 100. Di mana ini akan untuk desil mencari persentil 21, maka 21 kali 12 tambah 100, hasilnya itu adalah 273/100 atau 2,75. Kemudian untuk persentil data berkelompok, rumusnya itu P namanya P ditambah P, B tambah P, itu kita lihat di tabel. Kemudian penyelesaian itu yang pertama, maka membuat tabel distribusi, di mana rumusnya itu untuk menentukan range atau rentang. Rumusnya itu nilai maksimum dikurang nilai minimum, di mana nilai terbesarnya untuk 98, nilai terkecilnya itu 29, maka hasilnya adalah 69. Itu adalah range. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas itu rumusnya pas dengan 1 ditambah log n kali 3,3. Maka kelas dengan 1 ditambah log jumlah datanya kan 80. Maka 80 dikali 3,3 hasilnya kelas dengan 7,3. Untuk menentukan panjang kelas intervalnya adalah P sama dengan rentang per jumlah kelas. Maka kita sudah mengetahui rentangnya adalah 9, sedangkan jumlah kelasnya adalah 7,3. Maka 69 per 7,3 hasilnya adalah 9,5 atau diberikan menjadi 10. Contohnya, setelah kita menentukan nilai range, jumlah kelas dan panjang kelas interval, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Maka ada statistika yang kan nilai dari terkecil yaitu 29, datanya sampai dengan 98. Maka frekuensinya jumlahnya adalah 80, frekuensi jumlahnya. Kemudian akan menentukan nilai PS 20 itu adalah berdasarkan tabel di atas, maka dapat disesuaikan di bawah ini. Yang pertama itu menentukan letak kelas interval dari nilai PS 20, di mana I sama dengan jadi per 100 dikali N. Ini kan 20 per 100 kali 80, hasilnya adalah 16. Kemudian untuk menentukan batas bawah D sama dengan setengah dari bawah batas kelas interval keempat ditambah batas kelas interval ketiga. Maka setengah dari 59 tambah 8 sama dengan 58,5. Maka persentil dari data ke 20 rumusnya D tambah D